ila yaumi wadil mizan. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa, sabda Rasulullah SAW, yang berpuasa di bulan Ramadan didasari keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan didasari keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa qama lailatul qadar, berdiri ibadah di malam lailatul qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Makna qama banyak yang kita fahami. Man qama lailatul qadar, barang siapa yang berdiri ibadah, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, terutama kalau malam Lailatul Qadar, khusus di malam hari, dengan beribadah qoma, ibadah yang agak berat, sholat sunnah, mulai sholat taraweh, sholat witir, kemudian nanti ditambah sholat tasbih, ya, dan sholat yang lain yang dikehendakinya. Walhasil sholat ini adalah satu macam ibadah. Kalau kita merasa capek dengan ibadah yang tergolong agak berat ini, maka kita berpindah ke bentuk ibadah yang lain. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini yang agak berat, ya. Jadi kalau bulan Ramadan, kalau kita malas baca Al-Quran, kita ingat-ingat bagaimana kebiasaan ulama salafus saleh di masa dahulu. Katakanlah dari kalangan para sahabat, kalau Rasulullah sudah tidak diragukan lagi, setiap malam Ramadan beliau tadarus ma' Jibril, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, didengarkan oleh malaikat Jibril, kemudian bergantian, ganti malaikat Jibril membaca, Rasulullah mendengarkan, tadarus, saling membaca bergantian, saling mendengarkan secara bergantian. Makanya hubungan mereka, interaksi beliau dengan Al-Quran sangatlah erat dan ditiru oleh para sahabat. Kita lihat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ta'ala, ketika bulan Ramadan beliau yakhtum 30 khatamat, mengkhatamkan 30 kali khataman, dalam artian satu hari khatam satu kali, dengan berbagai macam kesibukan yang beliau pegang, yang mana menjadi amanah beliau untuk melayani umat, untuk kesibukan diri beliau sendiri luar biasa, tapi masih sempat membaca Al-Quran sampai khatam satu hari satu kali khataman. Kemudian generasi setelah beliau, salah satu imamil madzhab, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau ketika bulan suci Ramadan yakhtum 60 khatamat, beliau khatam 60 kali khataman, luar biasa. Bahkan di sirah beliau, ketika beliau mengkhatamkan 60 kali khataman, satu hari 2 kali khataman. Kemudian kelanjutan dari keterangan sirah beliau, fi ghairi sholat, beliau mengkhatamkan satu hari 2 kali khataman di luar sholat, dalam artian bacaan Al-Quran yang beliau baca ketika sholat berjamaah
sholat fardu, kemudian sholat sunnah masih belum terhitung. Luar biasa. Itulah ulama-ulama salafus saleh kita. Makanya kita bangkitkan, jangan sampai kita jauh dengan Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran kurang begitu dekat. Jangan sampai, karena salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kesempatan emas, spesial momen, momen yang spesial, kesempatan emas untuk mempererat hubungan kita dengan Al-Quran, ya. Kemudian kalau terasa capek, pindah ke bentuk ibadah yang lain yang agak ringan. Al-zikir, berzikir, bermacam-macam zikir, ya. Bisa, ya, istighfar, astaghfirullah, ini istighfar, ya. Tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar. Nah, ini takbir, ya. Ini bisa, ya, macam-macam zikir terserah, tinggal milih sendiri, ya. Jadi apalagi kalau tadi itu kebetulan malam Lailatul Qadar, luar biasa, ya. Misalkan siapa ini namanya yang kopiah kuning? Siapa? Siapa namanya? Farhan. Oh ya, Farhan, gitu ya. Farhan tadi, ya, menunggu Lailatul Qadar, ya, pakai sholat, ya, nguap-nguap, kemudian wudhu hilang sudah, ngantuk, baru 2 rakaat, ya, belum sampai 4 rakaat atau seterusnya, ketepatan malam Lailatul Qadar, ditulis di Lauhil Mahfuz, Farhan sholat selama 1000 bulan. Luar biasa. Berapa lamanya? Berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan, ya. Itu kalau kita ibadah ketepatan malam Lailatul Qadar, ya. Temennya sebelahnya siapa? Osman, itu aja, ya. Pakai nama yang bagus, ya. Osman membaca Al-Quran, ya. Habis sholat witir, ya, karena tadi pas buka parutnya hibak, kekenyangan karena kawat bernapas, taguringan, ya. Jam 12 dibangunkan kawannya, ayo bangun, baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, nguap-nguap, ya, luar biasa. Temennya 5 setia semua, masing-masing bawa jus, ya, ya, dikumpulkan di depannya, ya. Si Osman baca masih belum dapat 1 juz, bahkan belum 1 lembar, masih 1 baris, belum lagi sebelumnya pakai pemanasan dulu, ya, pakai pemanasan tahsin dulu, alif, alif, ba, ta, sa, terasi, sambal terasi, nikmat sekali, ya. Sa, jim, ha, kho, jangan guring, takajud, bangun lagi, ya. Masih ngantuk, tak guringan, ya, dibangunkan kawannya. Ini aku siapkan, ya, kami berlima bawa jus masing-masing, ya. Apa aja ini? Wah, jus mangga, jus melon, jus stroberi, jus apa lagi, ya, jus buah naga. Yang kelima jus dari Arab. Jus apa? Jus al-fukat. Nah, ini jus dari Arab, ya. Jadi yang dibaca belum sampai, ya, 1 jus, 5 jus sudah diminum habis, ya. Masih 2 baris. Tapi kalau ketepatan malam Lailatul Qadar, beruntung sekali, ditulis di Lauhil Mahfuz, Utsman membaca Al-Quran 1000 bulan. Wah, ya. Siapa belakangnya? Takutan anak Ali itu aja, ya. Ali, wah, berzikir, astagfirullah, masih 1 kali. Ketepatan malam Lailatul Qadar, Ali berzikir selama 1000 bulan, ya. Makanya pesan adik-adik, ya, nanti malam Ramadan keliling, kalau di pos kampling, mohon maaf, ada Acil, Julak, Pak Le, Pak D, nah itu di situ, ya. Biasanya
kok main kartu apa namanya itu, main domino, main gaplek ini ya. Nah, diingatkan ya, Julak, Cil, ampun maaf sekedar mengingatkan ya. Ini malam Ramadan ya, kalau bisa baca Al-Quran ya. Dominonya ulun pinjam, dominonya dipinjam sama kekanakan di masjid ini ya, Ikatan Remaja Masjid Al-Mujibah, pinjam ya. Akhirnya Acil ya, Julak, Pak Lek, Pak D baca Al-Quran. Oh, beruntung sekali ya, Mas Bejo, Mas Bendel, Mas Bagio, Mas Paijo, ketepatan malam Lailatul Qadar. Sekalipun di pos kamling, karena baca Al-Quran ditulis baca Al-Quran selama 1000 bulan. Masalahnya sama tadi itu ya, Farhan, Osman, Ali ganti main gaplek di masjid. Main gaplek di teras, yuk ganti kam yang ditulis ya, Farhan, Osman, Ali main gaplek selama 1000 bulan. Nah itu ya, jangan sampai disalahgunakan manfaatnya ya. Alhamdulillah. Nah, ini kalau zikir, kauyuhan, kalapahan, cari ibadah yang lain masih ada apa? Sedekah ya. Yang anak-anak ini minta duit abahnya, bah minta duit. Kenapa? Mau ya, cita-cita jadi bos, mau ngebosi orang, mau mentraktir orang sahur. Cari di mohon maaf, banyak di warung-warung sederhana ini orang yang sahur bukan orang berduit. Mereka ini ya pendatang baru ke Samarinda, hanya menyelesaikan proyek. Mungkin proyeknya cuma mungkin 2 bulan. Nah, kebetulan bulan Syawal boleh selesai. Bulan Ramadan dia masih puasa, luar biasa ya, masih puasa, tidak sempat masak. Akhirnya ketika buka cari di warung yang murah, ketika sahur cari di warung yang murah, luar biasa. Ini kalau istilahnya kalau di sininya ngontrak, ini masuk kategori kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit ya. Yang seperti ini perlu dicari ya. Dilihat di warung, loh ada apa ini 10 orang. Wah, Pak mohon maaf, kerja di mana Pak? Ya potongannya tidak meyakinkan. Kerja di bank Dek. Belum tahu, cerdas, pasti bangunan kan? Iya. Tahu ya, ternyata kerja di bank bangunan ya, bukan bank-bank ya yang tempatnya duit itu, bukan ya. Nah, luar biasa. 10 orang langsung tanya ke kasir ya, kasir berapa ini semua? Nah dia ternyata 300.000 saya bayari, nanti kalau selesai ndak usah ditarik lagi. Wah, ini atas nama siapa? Oh ini duit Abah, nama Abah aja. Siapa namanya? Abah Haji Mansur. Nah ditulis ya. Wah, ketepatan malam Lailatul Qadar, ditulis Haji Mansur sedekah mentraktir 10 orang yang sahur selama 1000 bulan. Wah, ketika di akhirat dicari, mana ini Haji Mansur? Kok enggak ada ini ya? Ternyata saya. Nama asli siapa? Haji Fakhri. Loh, kok ditulis Haji Mansur? Mohon maaf, itu nama julukan ya. Jadi nama saya Haji Fakhri. Cuma dulu ketika pulang dari tanah suci ke tanah air, disambut sama orang kampung, selamat datang Bapak Haji Mansur dari tanah suci ke tanah air. Saya panggil tetangga saya, masa orang satu kampung lupa sama saya? Hanya sebulan lebih sedikit, 40 hari saja, kok sudah lupa? Ternyata bilang, tidak mungkin lupa Pak Haji ya, sampean ini dermawan, pian tidak terkena penyakit kronis yaitu bakhil. Pian kada bakhil. Apa itu bakhil? Al bakhilu wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Bakhil adalah kikir, pelit, medit, sekek, pemalar. Pian kada demikian, pian dermawan ya. Semua orang kampung merasakan kedermawanan pian, makanya tidak mungkin melupakan jasa pian, apalagi nama pian, tidak mungkin lupa. Kami tahu nama pian Haji Fakhri, tapi kami juga tahu informasi pian kemarin tulak haji ya, berangkat haji kan gara-gara ini halaman pian luas digusur, uang ganti rugi pian pakai berangkat haji ya. Kalau bujur kada bingkuk ya, bujur ya. Nah, makanya pian pulang dari haji kita semuanya serempak manggil Bapak Haji Mansur ya, Bapak Fakhri yang berangkat haji karena halaman digusur, Haji Mansur ya. Tapi beliau dermawan, ditulis di Lauhul Mahfuz Haji
haji mangsur, bersedekah selama 1000 bulan. Nah, ini ya, alhamdulillah ya. Jadi mohon maaf kita bilang kontraktor kelas elit pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit, bukan, tidak ada sama sekali niat untuk menghina saudara kita, tidak ya. Karena yang ngomong ini juga termasuk ya. Jadi sedikit memperkenalkan diri, ulun ini pendatang baru ya, baru datang dari Hadramaut, cuma singgah ke Balikpapan sampai tahun 2017 baru ke sini. Satu angkatan sama kawan ulun Habib Muhammad Al-Atas Furfu ya. Masih kakak kelasnya Ustadz Sultan Fadlan. Nah, makanya di sini kita juga punya santriwan-santriwati penghafal Al-Quran. Asrama putra dan putri masih ngontrak, makanya kontraktor. Nah, cuma kelas elitnya nggak usah kalau bisa ya. Pindah-pindah kontrakannya tetap was-was kalau diusir sama yang punya rumah. Tapi sudah antisipasi, alhamdulillah bulan Ramadan pada tanggal 9 kemarin hari Rabu kita sudah mulai penancapan cikal bakal asrama Mahatafid Al-Firdaus ya. Sudah jalan ya, sudah beberapa tongkat, sudah siap-siap panggung. Mohon doanya supaya bulan ini selesai sampai dinding, sampai atap. Nah, ini ya, supaya tidak was-was karena habis ceramah kontraktor kelas elit takutan juga kita ya, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit, kasihan santri nanti ya. Jadi mohon doanya ya, karena kita memang pendatang baru ya. Kalau Habib Muhammad sudah bangun, Ustadz Fadlan lebih sukses lagi. Kalau kita pendatang baru tetap bersyukur karena masih 3 tahun sudah dapat tanah dan tinggal bangun, bahkan sudah mulai bangun, tinggal menyelesaikan. Mohon doanya pada para jamaah, mudah-mudahan dengan doa-doa pian yang sangat ikhlas, insya Allah diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita namanya majelis taklimnya setiap Sabtu malam Ahad, namanya majelis taklim Al-Firdaus. Kita semuanya berharap supaya layak menjadi penghuni surga Al-Firdaus bersama para sahabat-sahabat yang mulia setiap saatnya di hadapan makhluk yang paling mulia, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika berpuasa mudah-mudahan takjilnya dengan buah kurma, buah dari Arab, kesunahan Rasulullah SAW. Makanya saya tutup dengan pantun kurma. Berbahagialah bagi orang yang berpuasa, beruntunglah bagi yang berbuka dengan buah kurma, celakalah bagi yang tertelan bijinya, binasalah bagi yang kerobohan pohonnya. Kerobohan pohon kurma, mudah-mudahan kita tidak kerobohan ya. Pohon kurma di Indonesia baru ditanam, masih halus ya ini ya. Nah, mudah-mudahan ya. Nah, ini pohon kurma ini ya. Nah, ini banyak jombloan-jomblowati ya. Saya kasih pantun untuk jombloan-jomblowati ya. Hidup kesepian tanpa hadirnya seorang kekasih, sekian dan terima kasih. Hidup tanpa kekasih terasa hampa, sekian dan sampai jumpa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.